Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dini Dince. Oke, kali ini saya mau mengajak Anda untuk membuat gantungan kunci. Nah, alat dan bahannya seperti biasa, kita harus menyiapkan kain flanel. Ini saya siapkan yang warna krem ya. Maksudnya sih untuk warna donatnya. Kita soalnya mau bikin gantungan kunci berbentuk donat. Kemudian nanti di bagian atasnya akan saya kasih tempelan warna coklat. Nah, kemudian untuk membuat donatnya kita perlu malnya. Di sini saya udah nyiapkan bentuknya bulat dengan bolong di tengah ya untuk membuat donatnya. Ini dari kertas karton biasa. Kemudian saya bikin lagi ini. Yang ini bentuknya berombak, nanti untuk warna coklatnya untuk ditaruh di atasnya donat. Kemudian yang paling penting ini ya, gantungan kuncinya. Alatnya seperti biasa kita pakai gunting, kemudian juga ada lem. Nah, benang-benang di sini tujuannya untuk benang yang warna ini untuk menjahit bagian pinggirnya donat nanti. Nah, di sini ada warna merah, kuning, dan hijau. Nanti akan kita jadikan sebagai taburan di atas donatnya. Jadi seperti pieces gitu ya, pieces warna-warni. Nah, untuk isi donatnya kita nanti pakai ini ya, dakron ya, dakron. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama saya akan menggambar dulu untuk yang bentuk bulat seperti ini di warna yang krem, kemudian yang bentuknya berliuk-liuk ini nanti di warna yang coklat. Oke, saya gambar dan saya potong dulu ya. Oke, video ini akan saya skip. Oke, ini saya udah gunting bentuk donat yang lingkaran dengan lubang di tengah ya. Ini saya potong dua karena nanti rencananya akan jadi bagian bawah dan bagian atasnya seperti itu. Nah, kemudian yang bagian coklatnya ini untuk bagian atasnya juga sudah saya gunting. Nanti akan ditempel seperti ini. Nah, langkah awal kita jangan ngisi dakronnya dulu atau menjahit dulu. Kita tempelkan dulu bagian coklatnya ini. Oh ya, ini tadi saya udah nyiapin benang 3 kan untuk misisnya. Saya nambahin 1 lagi nih, maksudnya biar warnanya agak sedikit rame gitu ya, karena memang misis warna-warni. Oke, kita lanjut untuk menempelkan bagian atasnya ya. Ini kita tempel biasa, nggak usah banyak-banyak, nggak usah menepi-menepi sekali, karena nanti akan kita jahit ya dengan misis-misisnya itu, jadi dia nggak akan mungkin terlepas dari donatnya. Ini hanya supaya dia nggak geser aja, makanya dilem. Nah, cukup segini aja, nggak perlu banyak-banyak. Kita bisa langsung tempelkan di bagian atasnya. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Ini nggak usah nunggu kering, nggak apa-apa. Kita bisa langsung memberi misisnya ya. Oke, kita pasang warna merah ini ya. Ini sudah saya siapkan jarumnya. Nah, untuk benang untuk membuat misis ini saya buat 2 helai ya. Saya masukkannya 2 helai, jadinya 4 helai. Jadi supaya terlihat tebal aja. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita pasang di sini. Untuk menjahitnya kita nggak perlu pakai contoh gambar atau apa ya. Kita buat garis-garis aja, garis-garis yang sekiranya bisa membentuk misis begitu ya, seperti ini ya, cukup terlihat ya.
Oke, saya lanjutkan. Ini bikinnya agak jarang-jarang, jadi jangan terlalu rapat satu dengan lainnya, supaya nanti kita bisa menambahkan warna yang lain. Untuk arahnya juga jangan terlalu monoton ke kiri terus begitu ya. Kita buat horizontal, vertikal, diagonal seperti itu supaya terlihat normal begitu ya. Seperti taburan misis pada umumnya. Ini kita habiskan benangnya, tadi saya nggak panjang banget sih. Oke, ini saya kira udah cukup pendek ya. Mungkin satu kali lagi. Oke, ini sudah cukup pendek. Cukup lah ya. Langsung kita tali, ikat ya di bagian baliknya, bagian bawahnya. Nah, 2 kali aja cukup. Oke, selesai untuk warna pink. Kita bisa lanjutkan untuk warna lainnya. Saya lanjutkan untuk warna kuning. Sama ya, caranya seperti tadi. Kalau yang tadi warna pink fuchsia ini diletakkan di atas donatnya yang berwarna coklat, mungkin memang tidak nampak ya, tidak terlalu jelas karena memang warnanya sama-sama gelap. Nah, sekarang ini saya kasih warna kuning sehingga bisa terlihat dengan jelas perbandingan atau perbedaan warnanya ya. Kalau ini kontras, jadi memang sengaja saya pilihkan benang yang kontras supaya bisa terlihat. Kalau kita hanya milih yang warna gelap-gelap aja nanti nggak kelihatan. Oke, mungkin ini sudah cukup. Kita bisa ikat baliknya. Baik, sekarang kita lanjutkan warna yang selanjutnya ya.
kita kasih warna biru sky blue ya. Kalau sky blue ini terang, jadi dia akan nampak ya, jadi nanti akan terlihat. Nah, seperti ini ya, terlihat banget ya. Oke, ini sepertinya sudah cukup padat ya, dan benangnya udah mulai pendek. Kita satu kali lagi. Nah, sekarang kita ikat. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan dengan warna terakhir yang hijau ini ya, hijau pupus. Dan ini kita jahitnya juga tinggal menjahit di bagian yang masih kosong aja. Oke, ini juga udah cukup pendek sepertinya. Satu kali lagi ya. Nah, udah, kita ikat dulu. Oke, selesai untuk menabur misisnya. Nah, bisa kita lihat nih hasilnya ya. Misisnya sudah berwarna-warni di sini. Nah, proses selanjutnya kita akan memasangkan dengan bagian bawahnya, tapi kita sambil memasang cincin ininya ya. Nah, ini cincin ininya. Nah, ini kalau saya, sebenarnya tiap orang beda-beda sih caranya ya. Kalau saya lebih suka pakai ini, pakai kain flanelnya, kita potong kecil seperti ini, lalu dimasukkan di lubang kecilnya ini, dikalungkan ya. Oke, ini sudah masuk seperti ini ya.
Nah, ini langsung kita lipat seperti ini. Lalu ini kan tadi belum nempel nih, bisa kita langsung sisipkan di tengah-tengahnya seperti ini ya. Langsung kita tutup. Nah, ini langsung kita jahit dengan benang yang warnanya hampir sama dengan flanel dasarnya ya. Ini sudah saya siapkan warna krem seperti ini. Nah, ini kita jahit dulu. Untuk jahitnya gampang aja sih. Ini mulainya dari tengah ya. Seperti ini. Terus tembus ke kanan atau ke kiri bebas ya. Ditembuskan ke belakang. Nah, lalu geser ke tengah. Nanti munculnya di bagian tengah ini. Nah, ini. Seperti ini. Langsung kita tarik, karena tadi kita sudah ke kanan, berarti sekarang kita ke kiri. Nah, masuk lagi ke tengahnya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah cukup. Sekarang kita mulai geser ke kiri seperti ini ya. Kita mulai menjahit veston. Nah, untuk menjahit veston kita mulainya dari sini, dari depan ini. Kita tusuk ke bagian belakang seperti ini. Langsung keluar di bagian tengahnya. Seperti ini. Langsung kita tarik. Pastikan ini cincinnya tidak terjerat oleh benang ya. Oh, sorry, saya yang keliru ngambil. Sebentar. Ini tidak terjerat oleh benang. Nah, ini adalah tusuk veston pertama ya. Memulai tusuk veston seperti ini. Kita bisa lanjutkan tusuk vestonnya. Kalau tusuk veston untuk membuat donat, ini berbeda dengan tusuk veston dari ketika saya dulu memperagakan membuat dompet koin ya. Karena ketika membuat dompet koin itu, tusuk veston yang saya lakukan tujuannya untuk membuat hiasan. Maka dari itu warna benangnya kan kontras ya daripada kain flanelnya. Nah, kalau seperti itu kita nusuknya agak rapat dan cenderung panjang gitu ya. Nah, kalau ini nggak usah panjang, pendek aja. Karena memang tujuannya bukan untuk hiasan, tetapi untuk mengikat antara flanel pola bagian atas dan bagian bawah, supaya dia bisa tersambung seperti itu. Oh ya, sepertinya saya ada yang kelupaan ini. Harusnya yang dijahit dulu bukan bagian luar tapi bagian dalam. Karena saya sudah terlanjur menjahit bagian luar. Oke, ini nggak masalah. Kita biarkan saja seperti ini. Saya ambil benang lagi ya. Oke, pemirsa, ini saya sudah ngambil benang lagi dengan jarum baru. Yang lama masih menempel di sini. Nah, saya akan menjahit bagian tengahnya. Sama ya, jahitnya juga menggunakan tusuk veston. Ini caranya gampang aja. Dari sini ya, misalnya dari sini kita tusukannya dari bagian belakang dulu ke bagian dalam keluar ya, keluar belakang seperti ini. Langsung kita tarik, lalu kita tusukkan di depannya seperti ini. Nah, jangan lupa dikalungkan ke bagian depan, lalu kita tarik. Nah, sudah, ini kita langsung lanjut tusuk vestonnya sampai seluruh lingkaran dalam bagian donat ini terjahit ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bagian tengah harus
harus tertutup dulu gitu ya daripada yang di luar. Ini nanti akan memudahkan kita ketika kita akan mengisi dakronnya. Jadi kalau misalnya tengahnya masih terbuka, kemudian kita ngisi dakron, nanti akan kesulitan menutupnya. Karena bagian tengah ini kan bentuknya melingkar kecil seperti ini ya. Ini akan membuat kita akan tidak leluasa dalam menjahit gitu. Jadi kalau ketika saat ini belum ada dakronnya, belum ada isinya, ini akan lebih memudahkan kita untuk menjahitnya. Oke, ini kita teruskan dulu sampai seluruh bagian dalamnya tertutup. Ini sudah mau tertutup, kurang sedikit lagi. Ya, satu kali lagi nih ya. Nah, ini selesai. Nah, sekarang kita harus menjahitnya, mengikatnya ke bagian dalam ya. Kita jahit ke bagian dalam, lalu diikat di dalam. Oke, cukup. Ini bisa kita potong. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan jahit yang di luar. Nah, nanti kalau Anda mau mengikuti video ini, jahit bagian dalam dulu ya, baru bagian luar. Oke, saya lanjutkan yang bagian luar ini. Nah, untuk yang bagian luar ini, kita jahitnya jangan sampai full penuh ya. Kira-kira setengah lingkaran aja dulu, baru kita ngisi dakronnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita mengisi penuh ya atau hampir penuh, nanti kita akan kesulitan mengisi bagian yang dalamnya ya. Karena ini bentuk donat itu seperti ban gitu ya. Jadi perlu perlu ruang terbuka yang lebih luas supaya kita mudah memasukkan dakronnya. Oke, ini hampir sebentar lagi hampir setengah. Dilanjutkan dulu. Oke, ini saya kira udah cukup setengah lingkaran. Bisa kita lihat dari depan ini ke lurusnya yang ada cincinnya. Nah, karena yang terbuka separuh seperti ini, nah ini lebih memudahkan kita untuk memasukkan daerah sini dan sini. Kalau tadi kita sudah nutup terlalu jauh sampai misalnya sisa 4, yang terbuka akan daerah sini dan sini, akan kesulitan ketika kita mengisi dakronnya sampai daerah sini. Oke, kita coba dulu untuk ngisi dakronnya ya. Kita ngisinya jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit dulu seperti ini. Nah, ini kita dorong-dorong aja sampai dirasa dia udah nggak bisa diisi lagi. Kita dorong dengan jari seperti ini sampai dia sudah nggak bisa didorong lagi. Karena kalau kita ngisinya itu agak sedikit longgar, itu nanti gantungan kuncinya itu dia nggak akan menggelembung, tetapi dia bisa jadi kempes gitu ya. Memang harus padat. Oke, saya kira ini sudah nggak bisa didorong lagi. Sekarang yang bagian sebelahnya juga diisi. Nggak usah takut kebanyakan ya, semakin banyak semakin bagus kok, semakin padat nantinya. Oke, saya kira ini sudah cukup ya, cukup terisi separuh ya. Nah, karena cukup terisi separuh, kita lanjutkan jahit vestonnya, namun jangan sampai full penuh. Kita sisakan ruang 1/4 lingkaran dari donat ini. Oke, kita jahit seperti ini.
kurang sedikit lagi. Oke, ini saya kira udah cukup 1/4 ya lubangnya. Nah, sekarang yang bagian sini harus diisi. Ini nggak perlu ya, karena ini sudah penuh. Oke, kita isi yang bagian ini, yang tidak ada cincinnya ini. Kita dorong sampai penuh ya. Oke, saya rasa ini udah cukup padat ya, ini udah menggelembung. Ini seperti ini nggak apa-apa, biarkan aja. Kita jahit lagi, sisakan ruang sebesar 1/8 ya. Oke, ini sudah cukup ruangnya. Kita tambahkan dakronnya lagi. Kalau sudah semakin sulit memasukkan dakronnya, kita bisa memasukkannya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ini dikurangi, mungkin seperti ini ya, sedikit-sedikit biar bisa masuk. Nah gini, ini bisa kita gulung-gulung dulu biar mudah masuknya. Oh ya, sambil ini sudah tinggal, ini sudah penuh ya, langsung tutup aja. Sambil saya nutup jahit vestornya, saya mau ngasih tips caranya membeli dakron ini ya. Kalau kita beli dakron di pasar itu kadang memang ada penjual yang langsung jualin dakronnya gitu ya. Tapi alangkah baiknya nanti kita nanya ini jenisnya apa, karena ada yang KW Super, KW 1 seperti itu ya. Atau kalau enggak kita tinggal ngomong aja dakronnya buat apa gitu ya, karena memang beda. Kalau dakron yang biasanya buat gantungan kunci itu lebih kasar dari ini ya. Ini punya saya agak halus gitu ya, ada yang lebih kasar lagi, lebih berat lagi. Nah itu biasanya buat gantungan kunci. Tapi kalau yang agak halus, yang KW 1 itu biasanya buat bantal, karena kalau bantal itu kan butuh yang halus gitu ya. Atau yang lebih bagus lagi KW Super. KW Super tuh lebih halus lagi dan lebih, kalau dia dirapatkan begini tuh kecil gitu jadinya. Seperti itu. Oke, ini saya jahit vestonnya sudah sampai di ujung. Nah ini tinggal saya tutup nih. Untuk nutup jahit yang terakhir, kita bisa mengakali lewat bagian dalamnya ini apa namanya, besinya cincin ini ya, seperti ini. Kita langsung keluar, set, kita ikat aja biasa. Oke, sudah selesai bikin donatnya. Sekarang kita potong. Tara, sudah jadi, donatnya sudah matang, siap dimakan. Oh iya, ini sebenarnya taburannya nggak harus misis ya. Kapan-kapan bila saya ada waktu lagi nanti akan saya share. Ada yang bisa kasih apa namanya, taburan kacang almond atau mungkin keju gitu ya, atau mungkin apa ya, seperti tali begitu ya. Nah seperti itu banyak ya. Kalau ini yang jenis donatnya yang bolong tengah, nanti kapan-kapan bila saya ada waktu kan saya share untuk membuat yang tidak lubang tengah ya,
yang isinya full begitu ya. Oke, sudah selesai. Ini dia gantungan kunci donat. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.